Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Puji Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan karena kasih dan kemurahan-Nya kita boleh alami dan rasakan, sebab Tuhan memberi kesempatan bagi kita untuk mengusahakan ibadah pendalaman Alkitab yang disertai dengan perjamuan suci. Puji Tuhan, saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Mari kita mohon kemurahan dari Tuhan dengan segala kerendahan hati supaya Tuhan kiranya membukakan firman-Nya bagi kita malam ini. Puji Tuhan. Baik, segera kita memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah pendalaman Alkitab dari kitab Rut pasal yang kedua ayat yang ke-13. Kita masih memperhatikan Rut 2 ayat yang ke-13, namun sebelumnya kita harus mengetahui inti dari Rut pasal 2. Inti dari Rut pasal 2 ialah 1. Rut memungut jelai gandum di ladang Boas. Itu dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 13. Ya, kita harus mengetahui inti dari Rut pasal yang kedua ialah 1. Rut memungut jelai gandum di ladang Boas. Ayat 1 sampai dengan ayat 13. 2. Rut membawa gandum yang berlimpah-limpah. Rut membawa gandum yang berlimpah-limpah. Ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-23. Puji Tuhan, selanjutnya tentang kedua hal di atas, yaitu tentang memungut jelai gandum di ladang Boas. Saudaraku, selanjutnya mari kita perhatikan tentang kedua hal di atas. Dimulai dari tentang memungut jelai gandum di ladang Boas, sama artinya berada di dalam tahbisan yang benar. Ya. Selanjutnya tentang kedua hal di atas, yaitu tentang Rut memungut jelai gandum di ladang Boas. Tadi ayat 1 sampai dengan ayat 13, sama artinya Rut berada di dalam tahbisan yang benar. Soal tahbisan itu ditulis dengan jelas di dalam Keluaran 29 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Bahwasanya untuk tahbisan imam-imam Allah menentukan dan menuntut korban-korban persembahan. Angka Romawi pertama, 3 macam korban binatang. Angka Romawi pertama, 3 macam korban binatang. 1 korban lembu jantan muda, menunjuk korban pendamaian. Ya, 1 korban lembu jantan muda, menunjuk korban pendamaian. Pelayanan pendamaian ini harus kita kerjakan di hadapan Tuhan. Amin. Pelayanan pendamaian ini harus kita kerjakan di hadapan Tuhan. Saudaraku, memang posisi atau kedudukan daripada imam-imam ialah berada di antara Allah dengan manusia berdosa, untuk memperdamaikan manusia berdosa kepada Allah. Amin, saudaraku. Haleluya. Jadi tujuan dari pendamaian, pelayanan pendamaian untuk menguduskan, menyucikan dosa-dosa orang lain. Saudaraku, tepatnya memperdamaikan orang lain kepada Tuhan. Haleluya. Jadi untuk pelayanan pendamaian ini Yesus rela korbankan dirinya. Untuk pelayanan pendamaian ini Yesus telah rela korbankan dirinya. Puji Tuhan. 2. Korban domba jantan dalam kurung pertama. 2. Korban domba jantan dalam kurung pertama menunjuk penyerahan diri kepada Tuhan. Penyerahan diri imam-imam kepada Tuhan. Demikian juga oleh korban Kristus kita pun boleh menyerahkan segala kepentingan diri untuk taat kepadanya. Ya, penyerahan diri kita kepada Tuhan adalah untuk taat kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Itulah korban domba jantan yang pertama. 3. Korban domba jantan yang kedua. 3. Korban domba jantan dalam kurung yang kedua menunjuk korban tahbisan. Menunjuk korban tahbisan berarti kita datang melayani Tuhan di dalam kesucian. Ya, berarti tanda kenajisan itu tidak melekat lagi di dalam diri kita masing-masing. Korban domba jantan yang kedua menunjuk korban tahbisan. Berarti kita datang melayani Tuhan di dalam kesucian.
Ya, di dalam kesucian, di dalam kebenaran, saudaraku, berarti kalau kita melayani Tuhan di dalam tahbisan yang benar, maka tanda-tanda kenajisan itu tidak melekat di dalam diri kita masing-masing. Amin, saudaraku. Tanda kenajisan itu tidak melekat di dalam diri kita masing-masing. Puji Tuhan. Angka Romawi kedua, 3 ketul roti. Angka Romawi kedua, 3 ketul roti. Menunjuk persekutuan kita dengan Allah Trinitas. Ya, menunjuk persekutuan kita dengan Allah Trinitas harus murni. Ya, persekutuan kita dengan Allah Trinitas itu harus murni. Maksudnya melayani Tuhan tanpa ragi, yaitu dosa dan segala kemunafikan. Angka Romawi kedua mempersembahkan 3 ketul roti di atas mezbah korban bakaran. Itu menunjuk persekutuan kita dengan Allah Trinitas harus murni. Maksudnya melayani Tuhan tanpa ragi, yaitu dosa dan kemunafikan. Tanpa dosa dan kemunafikan. Puji Tuhan. Haleluya. Sekarang tentang membawa gandum yang berlimpah-limpah. Tadi tentang memungut jelai gandum di ladang Boas, itu berbicara tentang tahbisan yang benar. Amin. Sekarang tentang membawa gandum yang berlimpah-limpah. Ya, tentang membawa gandum yang berlimpah-limpah. Ini merupakan hasil dari tahbisan yang benar dan murni. Ya, tentang membawa gandum yang berlimpah-limpah itu ayat 14 sampai dengan ayat 23. Ini merupakan hasil dari tahbisan yang benar dan murni, membawa gandum yang berlimpah-limpah. Ayat 1 sampai dengan ayat 14 sampai dengan ayat 23. Ini merupakan hasil dari tahbisan yang benar dan murni. Jadi menabur yang baik akan menuai hasil yang baik pula. Amin, saudaraku. Menabur yang baik akan menuai hasil yang baik pula. Puji Tuhan. Mazmur 126 ayat yang kelima. Mazmur 126 ayat yang kelima. Mazmur 126 ayat yang kelima. Silakan. Ya. Demikian firman Tuhan. Ya. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Ya. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Ya, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan ya, bersorak-sorai. puji Tuhan. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai sorak-sorai. Ya, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Puji Tuhan. Tidak sedikit saudaraku, tidak sedikit pergumulan yang kita alami di tengah-tengah ibadah dan pelayanan ini, saudaraku. Pergumulan karena ekonomi, pergumulan karena penyakit, pergumulan karena dosa yang diperbuat oleh sendiri. Puji Tuhan, dan pergumulan ini pun silih berganti. Pergumulan yang satu belum selesai, muncul pergumulan yang kedua. Dan oleh karena pergumulan ini, saudaraku, air mata tidak bisa lagi dibendung. Tetapi yang Tuhan mau, saudaraku, biarlah kita menabur dengan air mata karena sangkal diri dan pikul salib masing-masing, dan di balik itu kita akan menuai sorak-sorai. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ayat yang ke-6. Orang yang berjalan maju dengan menangis, ya, sambil menabur benih, ya, pasti pulang dengan sorak-sorai, ya, sambil membawa ya. berkas-berkasnya. Jadi orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Puji Tuhan. Biar kita berjalan maju bersama dengan geraknya firman Allah yang kita terima selama ini, sekalipun harus disertai dengan tetesan air mata karena banyaknya pergumulan-pergumulan yang kita terima.
Dan itu merupakan penaburan benih yang baik. Dan kalau kita melakukan hal yang sedemikian, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Puji Tuhan. Hosea pasal yang Rut 1 ayat 14. Biar kita berjalan maju, saudaraku, berjalan maju dengan menangis. Berjalan maju dengan menangis. Sesuai dengan langkah-langkah sesuai dengan gerak firman yang sudah kita terima selama ini, sekalipun disertai dengan banyaknya pergumulan. Itulah aniaya karena firman, itulah sengsara karena salib, dan olehnya kita boleh mengalami, olehnya air mata tidak bisa dibendung. Tetapi itu merupakan penaburan benih yang baik. Kalau kita menabur benih yang baik, akan menuai hasil taburan yang baik pula. Mari kita lihat Rut 1 ayat 14. Mari kita lihat itu, biar kita melangkah sesuai dengan gerak firman, saudaraku, sambil menabur dengan cucuran air mata. Rut 1 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Ya. Menangis pula mereka dengan suara keras. Boleh baca ayat 13. Masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Ya. Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Ya. Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Ya. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Ya. Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Ya, setelah Naomi mendesak Rut dan Orpa untuk kembali lagi kepada bapak ibunya dan kembali lagi kepada bangsanya, itulah bangsa Moab, maka selanjutnya Naomi berkata kepada Orpa dan Rut yang telah ditinggal mati oleh suami masing-masing, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Baru ayat 14 sekarang. Menangis pula mereka dengan suara keras. Setelah Orpa dan Rut didesak untuk pulang kepada bangsanya, maka menangis pula mereka dengan suara keras. Terus lalu Orpa mencium mertuanya Ya. itu minta diri. ya, Orpa mencium mertuanya itu minta diri, Tetapi Rut tetap ya, berpaut. tetapi Rut tetap berpaut pada Naomi. Puji Tuhan. Haleluya. Setelah mendengarkan desakan-desakan Naomi, setelah Rut dan Orpa mendengar desakan-desakan Naomi, menangislah mereka. Tetapi tangisan itu bagi Orpa menunjukkan perpisahan antara Orpa dengan Naomi, sebab Orpa harus kembali kepada Moab, kepada bangsanya dan kepada bapak ibunya. Sedangkan tangisan bagi Rut menunjukkan bahwa dia akan maju berjalan disertai dengan tetesan air mata. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Dia tetap berpaut kepada Naomi. Berarti menabur berarti maju berjalan disertai dengan tetesan air mata. Ini merupakan taburan benih yang baik. Kalau kita melangkah sesuai dengan geraknya firman, kemudian oleh karena pergumulan yang banyak meneteskan air mata, ini merupakan taburan benih yang baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Hosea 10 ayat 12. Hosea 10 ayat yang ke-11. Hosea 10 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Puji Tuhan. Terus, menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan. menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan. Kita semua sudah menikmati, merasakan keadilan Tuhan. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan. Terus, menuailah menurut kasih setia. maka akan menuai menurut kasih setia. Terus, Bukalah bagimu tanah baru. ya. Sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan. Terus, Sampai ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. puji Tuhan. Perhatikan kalimat menabur. Ya,
Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, maka akan menuai menurut kasih setia. Jadi apa yang kita tabur, kita akan menuai hasil sesuai dengan taburan itu. Puji Tuhan. Tadi kita sudah melihat Rut maju berjalan disertai dengan tetesan air mata. Sebab dia tetap berpaut kepada Naomi. Ia tidak kembali kepada bangsanya, itulah bangsa Moab, dan tidak kembali kepada bapak ibunya. Ini taburan benih yang baik. Maka tentu akan memperoleh hasil tuaian yang baik pula. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, maka akan menuailah menurut kasih setia. Puji Tuhan. Nah, syaratnya bukalah bagimu tanah baru. Syaratnya bukalah bagimu tanah baru. Puji Tuhan. Mari kita lihat tanah baru di dalam Injil Matius pasal yang ke-13. Injil Matius 13 ayat 8, ayat 4 sampai 8 dan ayat 18 sampai 23. Matius 13 ayat 4 sampai 8 dan ayat 18 sampai 23. Silakan. Demikian firman Tuhan. Perikop. Perumpamaan tentang seorang penabur. Iya, penaburan. Tentang seorang penabur. Terus? Pada waktu ia menabur, Ya. sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Ya. Lalu datanglah burung dan memakannya Ya. sampai habis. Benih pinggir jalan. 2 terus? Sebagian jatuh di tanah yang berbatu. Tanah berbatu-batu. Terus? Yang tidak banyak tanahnya. Ya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Terus? Tetapi sesudah matahari terbit, Ya. layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. 7. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Benih yang ditaburkan di tengah semak duri. Terus? Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Ya, ayat 8. Dan sebagian jatuh di tanah yang Ya, baik. tanah yang baik. Terus? Lalu berbuah. Ya. Ada yang 100 kali lipat, Ya. ada yang 60 kali lipat, Ya. ada yang 30 kali lipat. Ayat 18 sampai 23. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Ya. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, Ya. tetapi tidak mengertinya, Tidak mengertinya. Terus? datanglah si jahat Ya. dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Iya. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Itu benih yang ditaburkan di pinggir jalan. 20. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, Iya. ialah orang yang mendengar firman itu Dengar firman. Terus? dan segera menerimanya Senang. dengan gembira. Senang menerima firman dan disertai sukacita besar, gembira, ada air mata. Terus? Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar Tapi saja. firman itu tidak berakar di hatinya. Terus? Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman, Iya. orang itu pun segera murtad. Ayat 22. Yang ditaburkan di tengah semak duri, Ya. ialah orang yang mendengar firman itu. Terus? Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu. Terus? Sehingga tidak berbuah. Ya. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Puji Tuhan. Perumpamaan tentang seorang penabur yang menaburkan benih di ladang. Perumpamaan tentang seorang penabur yang menaburkan benih di ladang. A. Benih yang ditaburkan di pinggir jalan. A. Benih yang ditaburkan di pinggir jalan artinya mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi ia tidak mengerti. Mendengar firman tetapi tidak mengerti. Mengapa tidak mengerti? Karena dia tidak mau mengerti. Puji Tuhan. Akibatnya datanglah burung dan memakannya sampai habis. Datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sama dengan dirampas oleh penghulu di udara, yakni si jahat. Kalau kita tidak mau mengerti, berusaha untuk mengerti firman yang disampaikan, nanti akibatnya adalah datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sama artinya dirampas oleh penghulu di udara. Ya, ini si jahat, roh jahat di udara. Puji Tuhan. B. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. B. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu.
Artinya mendengar firman tentang kerajaan surga dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi benih itu tidak berakar karena tanahnya tipis. Ya, itu tanah yang berbatu-batu. Artinya dengar firman tentang kerajaan surga, segera menerimanya dengan gembira, tetapi tidak berakar karena tanahnya tipis. Kerugiannya tidak tahan terhadap ujian, yakni sengsara karena salib, aniaya karena firman Allah itu sendiri. Tidak tahan terhadap ujian, yakni aniaya karena firman, sengsara karena salib itu sendiri. Puji Tuhan. Haleluya. Itu tanah yang berbatu-batu. Jelas ini menunjuk kepada orang yang keras hati. Orang yang keras hati itu senang dengar firman Tuhan. Senang sekali dengar firman Tuhan. Tetapi firman yang didengar itu tidak hanya tubuh sebentar, tetapi ketika ada aniaya, ada ujian, itulah aniaya karena firman, sengsara karena salib, ya segera murtad. Karena benih yang ditaburkan itu tidak tumbuh tapi tidak berakar, sehingga dia tumbuh hanya sebentar saja. Kenapa? Sebab apabila ada aniaya karena firman, sengsara karena salib, ujian atas seizin Tuhan, ia akan segera murtad. Mengapa? Karena tanahnya itu tipis. Tanahnya itu tipis. Kalau tanahnya tipis, dia tumbuh tapi tidak berakar. Kerugiannya, apabila ada penindasan, dia segera murtad. Ini orang yang keras hati. Orang yang keras hati itu senang sekali dengar firman. Bukan berarti orang yang keras hati itu menolak firman, tidak, senang. Tapi firman itu tidak berakar karena tanahnya itu berbatu-batu, tanahnya tipis. Jadi saudara jangan berpikir kalau orang keras hati dia menolak firman, tidak. Dia terima. Tapi benih atau firman yang diterima itu tidak bertumbuh, tidak bertahan lama. Karena benih yang tumbuh tidak berakar. Kalau tumbuh tidak berakar, kerugiannya adalah tidak kuat dengan aniaya karena firman, tidak kuat terhadap ujian. Maka lihat saja orang yang keras hati. Saat dengar firman senang, bahkan menangis. Tetapi tidak berubah. Ada ujian sedikit langsung murtad. Ada godaan sedikit langsung berubah pikiran, beralih dan meninggalkan Tuhan. Meninggalkan Tuhan berarti meninggalkan kebenaran, meninggalkan kesucian. Itu orang yang keras hati. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Kemudian C, benih yang ditaburkan di tengah semak duri. C, benih yang ditaburkan di tengah semak duri. Artinya mendengar firman tentang kerajaan surga, tapi firman Allah itu dihimpit oleh kekhawatiran dunia ini, dihimpit oleh tipu daya karena ingin kaya. Kalau orang dikuasai roh kekhawatiran, kemudian orang dikuasai roh keinginan untuk kaya, maka benih firman yang ditaburkan itu akan terhimpit. Tumbuh tapi terhimpit sehingga tidak berbuah. Amin saudaraku. Itulah benih yang ditaburkan di semak duri. Semak duri itu gambaran dari kehidupan yang dikuasai oleh kekhawatiran, kemudian berada dalam tipu daya oleh keinginan karena keinginan untuk kaya. Kalau dua hal ini menghimpit, maka benih yang ditaburkan itu hanya sekedar tumbuh tapi tidak berbuah. Dapat dipahami saudaraku? Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi akibatnya, jadi firman Allah itu dihimpit oleh kekhawatiran dunia dan dihimpit oleh tipu daya kekayaan. Akibatnya benih itu tidak berbuah. Sama artinya tumbuh tetapi tidak berbuah. Puji Tuhan. D, benih yang ditaburkan di tanah yang baik. D, benih yang ditaburkan di tanah yang baik. Artinya mendengar firman tentang kerajaan surga sampai mengerti sehingga ia berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Mendengar firman sampai mengerti
dan ia berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Kesimpulannya, saudaraku, penaburan benih tersebut dibagi dalam dua bagian. Kesimpulannya, penaburan benih tersebut dibagi dalam dua bagian. Yang pertama, benih itu ditaburkan di pinggir jalan, kemudian tanah berbatu-batu, dan di tengah semak duri. Puji Tuhan. Ketiga hal di atas merupakan tanah atau ladang yang lama. Amin, saudaraku. Pinggir jalan, tanah berbatu-batu, di tengah semak duri itu merupakan tanah atau ladang yang lama. Dapat dipahami, saudara? Itu tanah atau ladang. Ini merupakan tanah atau ladang yang lama. Puji Tuhan. Yang kedua, benih yang ditaburkan di tanah yang baik menunjuk tanah yang subur, yang telah digarap dan dikerjakan, dengan lain kata telah digemburkan. Itu tanah yang baik. Telah digemburkan. Itu tanah yang baik, tanah yang subur. Tanda tanah yang baik. Tanah yang baik digambarkan mudah mengerti firman tentang kerajaan sorga yang dia dengar. Mudah mengerti firman tentang kerajaan sorga yang dia dengar. Itu tanah yang digemburkan. B. Tidak berbatu-batu. Saya ulangi ya. Tanda bahwa tanah itu telah digemburkan. A. Mudah mengerti firman tentang kerajaan sorga yang dia dengar. B. Tanah itu tidak berbatu-batu. Sama dengan tidak mengeraskan hati di hadapan Tuhan. C. Tidak khawatir dan tidak takut soal apa yang akan dimakan, diminum, dan dipakai. Kemudian lepas dari roh keinginan untuk kaya. Kemudian lepas dari roh keinginan untuk kaya. Jelas, inilah tanah yang sudah digemburkan. Inilah tanah yang baik. Tanah yang subur, sudah digemburkan. Kalau tanah digarap dan dikerjakan, maka tentu batu-batu disingkirkan, semak duri disingkirkan. Puji Tuhan. Dan mudah untuk dibentuk. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Inilah tanah. Jadi inilah tanah yang baik atau ladang yang baru. Puji Tuhan. Injil Matius 13 ayat 9 sampai 13. Injil Matius 13 ayat 9 sampai dengan ayat 13. Demikian firman Tuhan. Ya. Siapa bertelinga? Hendaklah ia mendengar. Hendaklah ia mendengar. Ya, sesudah disampaikan 4 perumpamaan tentang seorang penabur di pinggir jalan, di tanah yang berbatu, di semak duri dan tanah yang baik, ayat 4 sampai dengan ayat 8. Selanjutnya Yesus berkata kembali kepada murid-murid pada ayat 9 sampai dengan ayat 13, ulangi. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Terus maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, ya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Ya, kepada orang lain Yesus berkata-kata dalam bentuk perumpamaan. Terus jawab Yesus, ya, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan. Kepada murid-murid diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Terus tetapi kepada mereka tidak, ayat 12. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi pembukaan rahasia firman supaya ia berkelimpahan. Terus tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil. Ayat 13. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi saudaraku, ladang yang baru atau tanah yang baik, tanah yang subur yang sudah digemburkan itu tadi, ada kaitannya dengan mata dan telinga. Itu ada kaitannya. Itu ada kaitannya begitu erat. Itu ada kaitannya dengan erat dengan telinga, dengan mata dan telinga. Itu ada kaitannya dengan mata dan telinga. Amin, saudaraku. Ada kaitannya dengan mata dan telinga. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi saudaraku,
untuk menjadi, sekali lagi saya tandaskan, untuk menjadi tanah yang baik, tanah yang subur yang telah digemburkan itu menggunakan dua alat, yaitu satu telinga, dua mata. Satu mata, dua telinga, begitu saja. Puji Tuhan. Mata fungsinya untuk melihat. Hal ini terhubung langsung dengan Roh El Kudus. Sedangkan telinga fungsinya untuk mendengar. Hal ini terhubung langsung dengan firman Allah. Amin, saudaraku. Singkatnya, tanah yang baik, tanah yang subur, yang digemburkan oleh firman Allah dan Roh El Kudus. Jadi singkatnya, tanah yang baik, tanah yang subur itu telah digemburkan oleh firman Allah dan Roh El Kudus. Puji Tuhan. Itu sebabnya Yesus berkata, itu sebabnya Yesus berkata, karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Mempunyai, yang dimaksud di sini mempunyai, satu mata, dua telinga. Ya, mata fungsinya untuk melihat. Hal ini terhubung langsung dengan firman. Hal ini terhubung langsung dengan Roh El Kudus. Sedangkan telinga fungsinya untuk mendengar. Hal ini terhubung langsung dengan firman Allah. Singkatnya, tanah yang baik, tanah yang subur, digarap dan dikerjakan sehingga sehingga menjadi tanah yang sudah digemburkan, sama dengan tanah yang sudah digemburkan oleh firman Allah dan Roh El Kudus. Amin, saudaraku. Tanah yang sudah digarap, tanah yang baik, tanah yang subur berarti tanah yang sudah digarap dan digemburkan oleh firman Allah dan Roh El Kudus. Puji Tuhan. Maka siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Puji Tuhan. Haleluya. Sebab itu biarlah kita membuka ladang yang baru. Kehidupan kita ini menjadi ladang yang baru karena digarap, dikerjakan oleh firman Allah yang kita dengar, digarap dan dikerjakan oleh Roh Allah yang menjadi mata pelita, menjadi terang dalam kehidupan kita masing-masing. Puji Tuhan. Amin. Hosea, kita kembali membaca Hosea pasal 10 tadi. Hosea pasal 10 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan. Ya, menabur sesuai dengan keadilan. Terus menuailah menurut kasih setia. Menuailah menurut kasih setia. Tadi kita sudah melihat Rut menabur dengan mencucurkan air mata. Ya, puji Tuhan, dia maju melangkah sesuai dengan gerak firman, sebab ia berpaut dengan Naomi. Itu penaburan yang baik, maka akan menuai hasil yang baik menurut kasih setia. Amin. Puji Tuhan. Tapi syaratnya bukalah ladang yang baru. Puji Tuhan. Ladang yang lama tadi sudah digarap, dikerjakan oleh firman Allah dan Roh Kudus. Itu terkait dengan mata dan telinga. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Sehingga tanah yang sudah digemburkan ini, tanah yang baik berarti sudah digemburkan, digarap, dikerjakan oleh firman dan Roh. Inilah orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga dan sampai mengerti. Kemudian tidak lagi keras hati, tidak lagi dikuasai roh kekhawatiran dan roh keinginan untuk kaya. Puji Tuhan. Itulah pribadi Rut. Puji Tuhan. Kemudian Hosea 10 ayat 12, ulangi. Demikian firman Tuhan. Ya. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan. Ya. Menuailah menurut kasih setia. Ya. Dia akan menuai sesuai dengan taburan. Kemudian terus bukalah bagimu tanah baru. ya. Bukalah bagimu
tanah baru. Syaratnya, bukalah bagimu tanah baru. Mengapa harus membuka tanah yang baru? Baca terus. Sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan, Ya. sampai Ia datang dan menghujani kamu dengan Ya. keadilan. Mengapa harus membuka tanah yang baru, ladang yang baru? Yang sudah berarti yang sudah digarap, dikerjakan oleh firman Allah dan Roh Kudus tadi. Mengapa? Jawabnya ialah sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan. Amin. Sudah waktunya bagi kita untuk mencari Tuhan. Berarti sudah cukup lama waktu yang kita gunakan untuk melakukan apa yang diinginkan oleh dunia ini. Maka sudah waktunya bagi kita untuk mencari Tuhan. Hentikan kenajisanmu. Hentikan kepuasan dari dagingmu. Mengapa harus membuka tanah yang baru, ladang yang baru? Jawabnya, sudah waktunya bagi kita sekarang untuk mencari Tuhan. Amin. Sudah waktunya bagi kita sekarang untuk mencari Tuhan. Berarti sudah cukup lama waktu yang kita gunakan untuk melakukan apa yang diinginkan oleh dunia ini. Jangan lagi berhenti untuk mencari kepuasan dari daging dan keinginannya. Berhenti mencari kepuasan dari roh jahat, roh najis. Berhenti mencari kepuasan yang ada di dunia ini. Sudah waktunya bagi kita untuk mencari Tuhan. Itu sebabnya bukalah bagi kamu ladang yang baru. Mengerti? Puji Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 2. Biar kita lebih menyukakan hati Tuhan daripada menyukakan hati manusia. Dan jangan lagi menyukakan mencari kepuasan dari keinginan daging. Berhenti. Puji Tuhan. 1 Petrus 4 ayat yang kedua. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, Ya. tetapi menurut kehendak Ya. Allah. Waktu yang tersisa ini jangan kita gunakan lagi untuk keinginan manusia, keinginan daging. Tetapi menurut kita, waktu yang tersisa ini kita gunakan untuk menurut kehendak Allah saja. Untuk menyukakan hati Tuhan. Gunakan waktu yang tersisa ini semaksimal mungkin. Sebab waktu yang tersisa tinggal sedikit lagi. Gunakan itu untuk menyukakan hati Tuhan. Sudah cukup waktunya bagi kita mencari kepuasan dari dunia. Saatnya untuk mencari Tuhan. Amin. Ayat yang ketiga. Sebab telah cukup banyak waktu Ya. kamu pergunakan Ya. untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Ya. Allah. Manusia duniawi. Terus? Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, Ya. Keinginan. kemabukkan, Hawa nafsu daging. Terus? pesta pora, Kesukaan daging. Terus? Perjamuan minum. Terus? dan penyembahan berhala. Berhala yang terlarang. Puji Tuhan. Telah cukup banyak waktu kita pergunakan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak manusia duniawi. Yakni, 1. Hidup di dalam hawa nafsu. 2. Hidup di dalam keinginan sendiri. 3. Hidup dalam kemabukan. 4. Hidup dalam pesta pora. Kemudian 5. Hidup dalam perjamuan minum. 6. Hidup dalam penyembahan berhala yang terlarang. Berhala segala sesuatu yang melebihi dari Tuhan. Misalnya meninggalkan Tuhan atau meninggalkan ibadah dan pelayanan karena
pekerjaan, karena uang, karena menuntut ilmu, karena bisnis, usaha, kedudukan, jabatan, dan karena perkara-perkara lahiriah lainnya, itu merupakan berhala. Dan berhala itu sesuatu yang dilarang oleh Tuhan sebetulnya. Tetapi apa yang dilarang oleh Tuhan seringkali kita lawan. Kita tahu yang baik, tetapi kita tidak mau untuk melakukannya. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Dan memperhatikannya dengan baik. Memperhatikannya dengan secara dewasa. Ayat 5. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Perhatikan baik-baik. Pada hari Tuhan, kita dapat melihat pada hari Tuhan, setiap orang akan memberi pertanggungan jawaban kepada Dia, baik yang hidup maupun yang mati. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi jangan kita menganggap bahwa Tuhan tidak melihat apa yang kita perbuat. Setiap orang akan memberi pertanggungjawaban kepada Tuhan, baik yang hidup dan yang mati. Semuanya akan memberi pertanggungjawaban kepada Tuhan. Hati-hati. Sekarang kalau mungkin kita leluasa hidup menurut hawa nafsu, yaitu manusia duniawi, dengan bebas kita melakukan itu, dengan sesuka hati kita melakukan ini, suatu kali nanti kita semua besar kecil akan memberi pertanggungjawaban kepada Tuhan, baik yang hidup maupun yang mati. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, jangan kita berpikir pendek. Jangan kita berpikir sempit. Karena kerajaan surga tidak sesempit pemikiran manusia. Kerajaan surga tidak sependek pikiran manusia. Kerajaan surga itu luas, tidak pendek. Puji Tuhan. Jadi jangan sampai bermasa bodoh dengan teguran-teguran yang sudah kita terima. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian Maleakhi pasal 3. Apalah artinya kita melakukan kejahatan, kenajisan sesuka hati, tidak takut Tuhan tapi akhirnya binasa? Apa artinya itu? Itu kan orang yang berpikir pendek. Apa artinya kita penasaran dengan dosa kejahatan, dengan dosa kenajisan orang lain? Berpikir panjang. Puji Tuhan. Bersikaplah dewasa. Dengarlah firman ini dan simak, cermati dengan akal budi. Puji Tuhan, supaya selamat. Perhatikan contoh nikah-nikah yang hancur. Itu kan di depan mata kita semua. Puji Tuhan. Maleakhi pasal yang ke-3 ayat 13 sampai dengan ayat 15 terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Ya. Kemenangan terakhir bagi orang benar. Kemenangan terakhir bagi orang benar. Terus? Bicaramu kurang ajar Ya. tentang aku. Ya. Firman Tuhan. Firman Tuhan, kita ini banyak bicara kurang ajar kepada Tuhan. Banyak bicara kurang ajar. Banyak. Mengapa? Terus? Tetapi kamu berkata, Ya. apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Ya. Biasanya orang yang
orang fasik, orang yang sudah menikmati dunia malam, di mana dosa sudah tempatnya dosa disembunyikan. Orang seperti ini suka membela diri. Biar sudah salah, terus saja membela diri. Puji Tuhan. Karena dia memiliki muka kebal muka atau disebut dengan muka tembok. Terus saja membela diri. Biar sudah salah, terus saja membela diri. Padahal membela diri dalam kesalahan itu sama dengan berakhir kepada jurang maut. Kalau terus membela dalam membenarkan diri dalam kesalahan akan berujung dengan surga, musibah besar. Bukan mukjizat, musibah besar. Dan itu sudah terjadi. Dan kita sudah alami. Puji Tuhan. Jadi, apa yang sudah kita baca ini benar sekali. Maliaki 3 ayat 13. Lihat, baca terus. Kamu berkata, Ya, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. ya, Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya ya. dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Sampai 15. Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Ya, berbahagia orang-orang yang gegabah ini masih membela diri. Terus, Bukan saja mujur, orang-orang Ya. yang berbuat fasik itu, mujur orang-orang fasik dan perbuatan kefasikan. Terus, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. meluput juga katanya. Puji Tuhan. Lihat, orang-orang gegabah dan orang-orang fasik berkata bahwa satu, sia-sialah beribadah kepada Tuhan. Dua, rugi memelihara apa yang baik, apa yang suci, apa yang mulia di hadapannya. Tiga, tidak ada artinya merendahkan diri, bahkan menjadi hina dan kecil di hadapannya. Inilah perkataan kurang ajar itu di hadapan Tuhan. Bahkan mereka sendiri berkata, dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Artinya luput dari penghukuman. Haleluya, puji Tuhan. Ayat 16 sampai 18. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Seharusnya ini yang benar. Inilah yang harus diperkatakan oleh orang-orang yang takut akan Tuhan. Apa yang harus kita perkatakan kepada sesama? Terus, Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. iya, Tuhan itu melihat. Tuhan mendengar. Jangan malah kita main belakang dengan dosa kenajisan orang lain lewat chattingan. Tuhan mendengar, Tuhan memperhatikan. Itu yang harus kita perkatakan kepada orang lain. Bukan malah chattingan dengan kenajisan orang najis. Mengerti? Amin. Terus? Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya. Lihat. Sebuah tulisan sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya. Terus? Bagi orang-orang yang takut akan Ya. Tuhan. Terus? Dan bagi orang-orang Yang menghormati namanya mulia. Terus? mereka akan menjadi milik kesayanganku Ya, sendiri. ya. Firman Tuhan semesta alam. Terus? Pada hari yang kusiapkan. Ya. Aku akan mengasihani mereka. Ya. Sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Iya, anak yang melayani bapaknya. Ayat 18. Maka kamu akan melihat kembali Ya. perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Iya. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan Iya. orang yang tidak beribadah kepadanya. Puji Tuhan. Pada hari Tuhan kita dapat melihat bahwa Tuhan akan membedakan antara orang benar dan orang fasik. Juga Tuhan akan membedakan orang yang beribadah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Seharusnya orang-orang yang takut akan Tuhan memperkatakan, yaitu
Tuhan itu memperhatikan dan mendengarkan segala sesuatu yang terjadi di atas muka bumi ini. Justru itu yang harus kita perkatakan. Selanjutnya, kita juga harus mengatakan bahwa sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Haleluya. Peringatan yang di tangan Tuhan itu berlaku hanya untuk orang-orang yang takut akan Tuhan dan berlaku untuk orang yang menghormati namanya. Firman Tuhan yang sifatnya atau bentuknya menegur dan mengingatkan, saudaraku, itu hanya berlaku kepada orang yang takut akan Tuhan dan orang yang menghormati nama Tuhan. Karena peringatan, teguran itu tidak dibutuhkan orang fasik. Orang fasik sombong dengan kenajisannya, sombong dengan kelakuannya yang buruk. Itu tidak berlaku, peringatan itu tidak berlaku bagi orang fasik. Fasik itu sombong dengan kenajisannya, sombong dengan kejahatannya. Peringatan tidak berlaku bagi orang semacam ini. Biar nasihat ringan tidak berlaku bagi dia, nasihat tegas pun tidak berlaku bagi dia. Justru nasihat tegas akan membuat dia uring-uringan, panas hati, keras hati. Puji Tuhan. Tapi saya sebagai hamba Tuhan yang juga sudah menerima jabatan gembala, ya, menggembalakan sidang jemaat keluarga, sidang jemaat GPT Betania, keluarga Allah, sidang jemaat GPT Betania. Kalau dengar apa yang menjadi yang sifatnya peringatan, begitu dengar peringatan, lakukan saja. Biar peringatan itu sederhana. Gunting rambut ya, lakukan. Setrika bajumu ya, lakukan. Tidak ada artinya manggut-manggut di depan seperti terlihat baik tapi tidak melakukan, tidak ada artinya itu. Pembuktian yang penting. Peringatan itu hanya berlaku bagi orang yang takut Tuhan dan menghormati nama Tuhan. Orang yang seperti ini diperingatkan sederhana saja, yang sedikit saja peringatannya, sederhana saja, pasti dihargai. Tidak mesti harus dibentak, diteriak, ditegur dengan kencang. Rambutmu potong ya, rambutmu jangan begitu modelnya, langsung cepat-cepat. Jadi peringatan yang tegas, peringatan yang sederhana itu hanya berlaku bagi orang yang takut akan Tuhan dan yang menghormati nama Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi semua yang kita kerjakan suatu saat nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan yang akan menghakimi baik yang hidup dan yang mati. Puji Tuhan. Sekarang kita akan membaca Rut 2 ayat 13. Ya, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Kemudian berkatalah Rut, Ya. memang aku mendapat belas kasihan daripadamu, Ya. ya Tuanku. Ya. Sebab Tuhan telah menghibur aku dan telah menenangkan hati hamba. Menenangkan hati hambamu ini terus. Walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan. Puji Tuhan. Berkatalah Rut kepada Boaz, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu, ya Tuanku? Walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan. Puji Tuhan. Hal yang senada juga pernah diungkapkan oleh Rut sebelumnya kepada Boaz di dalam Rut pasal 2 ayat yang ke-10. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah, Ya. dan berkata kepadanya, Ya. mengapakah aku mendapat belas kasihan Nah, daripadamu? ini untuk pertama kali diungkapkan hal itu kepada Boaz. Terus
Sehingga Tuhan memperhatikan aku, Ya. padahal aku ini seorang asing. Puji Tuhan. Haleluya. Rut berkata kepada Boaz, "Mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu, padahal aku ini orang asing?" Pendeknya, Rut mendapat belas kasihan sebagai tanda perhatian Boaz kepada Rut. Coba baca ulangi ayat 10. Ulangi dulu. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai Ya. ke tanah Ya. dan berkata kepadanya, Ya. "Mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu, Dia mendapat belas kasihan terus. sehingga Tuhan Ya. memperhatikan aku, Ya. padahal aku ini seorang asing?" Puji Tuhan. Pendeknya, Rut mendapat belas kasihan dari Boaz sebagai tanda perhatian Boaz kepada Rut. Adapun perhatian Boaz kepada Rut ialah ayat 8 sampai dengan ayat 10, ayat 9. Ayat 8 sampai dengan ayat 9. Sesudah itu berkatalah Boaz Ya. kepada Rut, Ya. "Dengarlah dahulu anakku, Ya. tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, Ya. dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. Satu terus. Tetapi tetaplah dekat, Tetaplah dekat. perempuan. Dua terus. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit Lihat orang itu. saja ke ladang. Tiga terus. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. Ya. Terus. Sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, 4 memesankan kepada pengerja lelaki. Terus. jangan mengganggu engkau. Ya. Jika engkau haus, 5, jika engkau haus. pergilah ke tempayan-tempayan, Ya. dan minumlah air yang dicedok oleh Puji pengerja-pengerja Tuhan. itu. 5 hal yang telah diperoleh Rut dari Boaz. 1. Rut mengalami jaminan pemeliharaan. 5 hal yang telah diperoleh Rut dari Boaz. 1. Rut mengalami jaminan pemeliharaan. Sebab Boaz berkata kepada Rut, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. Puji Tuhan. Jadi 1, Rut mengalami jaminan pemeliharaan. Saudaraku, saat ini kita ada di ladang Tuhan. Amin. Jangan kita membawa diri kepada ladang yang lain, yaitu ladang dunia. Karena di situ ada kekhawatiran, ada rasa kekhawatiran dan ketidaktaatan. Kemudian jangan juga kita membawa diri kepada ladang si pemalas. Karena ladang si pemalas akan menghasilkan onak dan duri, dan akibatnya merugikan diri sendiri. Datanglah kemiskinan dan kekurangan. Tetapi saat ini kita sekarang ada di ladang Tuhan. Amin. Tanda bahwa Tuhan memelihara kehidupan kita masing-masing. 2. Ada di dalam persekutuan yang suci. Sebab Boaz berkata kepada Rut, tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. 2. Ada persekutuan yang suci. Sebab Boaz berkata kepada Rut, tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, dahulu kita belum mengerti tentang pelayanan di hadapan Tuhan. Sekarang kita ada di ladang Tuhan, dan ada orang yang bekerja di ladang Tuhan, seperti perempuan-perempuan yang bekerja di ladang Boaz. Maka di sini Boaz berkata, tetaplah dekat dengan pekerja-pekerja, dengan perempuan-perempuan yang bekerja di ladang Boaz. Berarti ada persekutuan. Dahulu kita tidak mengerti soal persekutuan. Tetapi sekarang setelah kita ada di ladang Tuhan, kita mengerti tentang persekutuan. Memang sebaiknya kita harus bersekutu antara yang satu dengan yang lain. Itu jauh lebih baik bersekutu dengan pekerja-pekerja di ladang Tuhan dengan bersekutu dengan manusia duniawi. Amin. Puji Tuhan. 3. Rut memiliki mata yang terbuka dan dia melihat kebangunan rohani terjadi.
dan dia melihat kebangunan rohani terjadi. Sebab Boas berkata kepada Rut, lihat saja di ladang yang sedang disabit orang itu. Itu kan kebangkitan kebangunan rohani. Penuaian terjadi. Itu kan kebangkitan kebangunan rohani. Amin. Puji Tuhan. Kemudian 4, Rut mengalami perlindungan dari Boas. Rut mengalami perlindungan dari Boas. Sebab Boas berkata kepada Rut, sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Puji Tuhan. 5, Rut mengalami kepuasan. 5, Rut mengalami kepuasan. Sebab Boas berkata kepada Rut, jika engkau haus, pergilah ke tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Puji Tuhan. Inilah perhatian, inilah 5 perhatian Boas kepada Rut, sehingga ketika Rut mengalami perhatian ini, Rut berkata, mengapa Tuanku, mengapa aku mendapat belas kasihan daripada Tuanku? Jadi saudara, kalau kita sekarang berada di ladang Tuhan dan mengerti soal 5 perkara ini, itu merupakan perhatian Tuhan. Dan perhatian Tuhan ini tertuju kepada kita semua semata-mata bukan kebetulan, tetapi betul-betul karena belas kasihan Tuhan. Dan Tuhan menaruh belas kasihan kepada siapa Dia menaruh belas kasihan. Rut tidak kebetulan berada di ladang Boas. Tuhan menaruh belas kasihan kepada siapa Dia menaruh belas kasihan. Karena kalau kita lihat silsilah Yesus, lahirnya Yesus, itu dari 4 wanita bangsa kafir. Salah satu adalah Rut. Apa Yesus lahir dari 4 rahim bangsa kafir ini secara kebetulan? Tidak. Apa Yesus mati disalibkan untuk manusia suatu kebetulan? Tidak. Perhatian Tuhan kepada kita, itulah belas kasihan Tuhan. Dan Tuhan menaruh belas kasihan kepada siapa Dia menaruh belas kasihan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, sekarang kita beralih ke ayat 13. Rut 2 ayat 13. Kemudian berkatalah Rut, Ya. memang aku mendapat belas kasihan daripadamu, Ya. ya Tuanku. Ya Tuanku, terus? Sebab Tuhan telah menghibur aku, Ya. dan telah menenangkan hati hambamu Terus? ini. Walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan. Puji Tuhan. Rut mendapat belas kasihan dari Boas sebab 2 hal yang telah dialami dan dirasakan oleh Rut. 1, Boas menghiburkan Rut. 2, Boas menenangkan hati Rut. Haleluya. Puji Tuhan. Tadi belas kasihan karena perhatian. 5 perkara yang sudah dialami. Amin. Tetapi ayat 13 ini belas kasihan yang dia terima dari Boas karena telah dialami, karena Rut telah mengalami dan merasakan 2 hal. 1, Boas menghiburkan Rut. 2, Boas menenangkan hati Rut. Boas menunjuk pribadi dari Tuhan Yesus Kristus. Dialah Sang Penebus yang telah menghiburkan dan menenangkan hati kita pribadi lepas pribadi. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Perlu untuk diketahui. 1, apabila Roh Tuhan menguasai kehidupan kita sepenuhnya, maka penghiburan itu akan nyata sekalipun di dalam banyak pergumulan. Amin. 2, ketenangan hati ada kaitannya dengan firman Allah. Ketenangan hati ada kaitannya dengan firman Allah. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, Ya. yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya, perhatikan. Mengandalkan Tuhan, berharap pada Tuhan. Lihat, ia digambarkan seperti ayat 8. Ia akan seperti pohon
ditanam di tepi air. Air firman Allah terus. Yang merambatkan akar-akarnya Ya. di tepi batang air. Ya, pohon yang ditanam di pinggir sungai, terus merambatkan akar-akarnya merambat sampai tepi batang air, terus Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. tidak mengalami datangnya panas terik, terus Yang daunnya tetap hijau. tetap hijau, terus Yang tidak khawatir dalam tahun kering. tidak khawatir, terus. Dan yang tidak berhenti menghasilkan. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku, ketenangan di hati itu karena firman Allah yang memberi jaminan sehingga kita mengalami ketenangan hati. Sama seperti pohon yang ditanam di pinggir di tepi batang air. Satu, tidak mengalami datangnya panas terik. Tidak mengalami datangnya panas terik. Puji Tuhan. Walaupun menghadapi ujian, cobaan, tetapi dapat dilalui. Sekalipun ujian dan cobaan itu silih berganti, dapat dilalui dengan baik. Amin. Dua, tidak khawatir dalam tahun kering. Tidak khawatir dalam tahun kering. Mengapa? Karena akar-akarnya merambat sampai ke sungai, ke air. Merambat ke tepi batang air. Jadi firman Allah itulah yang memberi ketenangan dalam hati kita. Sekalipun ada ujian silih berganti, terlewati begitu saja, terlewati dengan baik bersama dengan firman Allah yang kita terima. Walaupun kemudian tidak khawatir dalam tahun kering. Tenang, tidak khawatir, tidak takut dalam kekurangan, dalam masa resesi, krisis moneter, tidak khawatir, hati tenang karena firman Allah bagaikan akar pohon dirambatkan ke tepi batang air. Jadi firman itu yang memberi ketenangan di hati. Amin. Amin. Roh Tuhanlah penghiburan bagi kita. Dan firman Allah yang memberi ketenangan di hati kita. Datangnya dari boas rohani, Tuhan Yesus Kristus. Lewat ibadah pelayanan dalam penggembalaan yang Tuhan percayakan ini. Itu sebabnya kita semua yang betul-betul mengalami ketenangan karena firman, dan hal itu kita rasakan. Saya sendiri juga merasakannya, mengalami ketenangan. Puji Tuhan. Andai kata saya bergantung kepada manusia, bergantung kepada manusia, menaruh harap kepada manusia, mengandalkan manusia, wah, saya ini penuh dengan kekhawatiran. Tetapi Tuhan memberi ketenangan di hati karena kita mengandalkan firman Allah bagaikan akar pohon merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Puji Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Kita kembali membaca Rut 2 ayat 13. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Kemudian berkatalah Rut, Terus. memang aku mendapat belas kasihan daripadamu. Iya, mendapat belas kasihan. Terus. Ya Tuanku, Ya. sebab Tuhan telah menghibur aku. Iya, pekerjaan Roh Kudus memberi penghiburan sekalipun menghadapi pergumulan silih berganti. Kemudian Dan telah menenangkan hati hamba. itu pekerjaan firman Allah memberi ketenangan di hati. Asal kita bergantung kepada firman Allah akan memberi ketenangan. Tak ada kekhawatiran. Sekalipun ada ujian, terlewati bersama dengan firman Allah yang kita hidupi. Terus Walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan. selanjutnya Rut berkata kepada Boas, walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan. Berarti penghiburan dari Allah Roh Kudus dan ketenangan yang kita terima dari firman Allah itu adalah tidak membeda-bedakan kehidupan kita masing-masing.
Tidak membeda-bedakan bangsa kafir dan Israel. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua.